Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Fadira. Kali ini kami sedang menginap di sebuah glamping yang lagi ngehits dengan pemandangannya yang luar biasa, yaitu di glamping Damar Langit Resort. Kalau menurut kami glamping ini kurang cocok ya untuk keluarga, apalagi untuk kalian yang bawa anak-anak balita. Kenapa? Nonton sampai selesai videonya ya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Staycation kali ini kami memilih untuk menginap check-in di hari Minggu. Berangkat dari Jakarta, perjalanan lancar banget, makan siang di Cimory. Kemudian kami kurang informasi untuk jadwal buka tutupnya di hari Minggu. Ternyata jam 1 siang sampai jam 5 sore itu jalur puncak ditutup satu arah untuk arah Jakarta. Jadi kami kan gak bisa lanjut ke Damar Langit kan. Kemudian kami akhirnya ikut arah Jakarta, kemudian belok kanan di arah Curug Cilember. Jalannya cukup kecil, cukup menanjak, dan beberapa kali bertemu dengan bis 3/4, makanya jadi macet banget jalanannya. Tapi jangan khawatir kalau kamu lewat jalur normal itu. Setelah Safari Garden Resort kamu belok kiri, itu jalanannya cukup lebar, tanjakannya juga normal-normal aja, jalanannya bagus. Jadi jangan khawatir, perjalanannya cukup oke untuk sampai di Damar Langit. Dan akhirnya kami sampai di Damar Langit. Untuk kalian yang gak mau nginep, hanya ingin jalan-jalan ataupun sekedar makan, itu bisa banget. Di depan sini kamu akan diminta untuk beli karcis atau tiket. Harganya itu per orang 50.000, dimana 35.000-nya itu adalah voucher untuk makan ataupun minum di restonya. Dan di depan kita ini adalah lobbynya. Baik untuk kamu yang mau menginap ataupun tidak menginap, kendaraan itu hanya sampai di area lobby ini. Dan untuk sampai ke restoran, glamping ataupun villa akan diantarkan oleh kendaraan-kendaraan dari Damar Langit. Ada Serena, ada mobil terbuka itu kayak odong-odong, ada juga Innova. Setelah memarkir kendaraan kamu bisa langsung masuk ke dalam lobi. Kalau kamu menginap, bisa check-in di sini, dan kalau kamu hanya ingin ke resto, juga booking tempat duduknya di sini. Setelah melakukan check-in, aku langsung diantar ke glamping dengan menggunakan kendaraan Innova. Jalanan menuju ke glamping itu cukup kecil, hanya cukup untuk satu mobil saja. Dan saat ini glamping itu baru ada 2 unit saja, masing-masing kapasitas 2 orang. Karena aku berlima, jadi aku booking dua-duanya glamping itu. Dan untuk harga glampingnya, satu glamping itu adalah 1.500.000, sudah termasuk sarapan untuk 2 orang. Tapi aku booking 2 glamping untuk berlima, pas pagi-pagi dapat sarapannya untuk 5 orang loh. Ini adalah jalanan menuju glamping yang tadi kita lalui, dan di atas sana adalah restorannya. Jadi kalau kamu mau jalan kaki sebetulnya bisa, tapi naik-naik tangga. Dan di atas ini adalah lokasi glampingnya. Dan di sebelah-sebelahnya itu yang lagi dibangun adalah glamping yang rencananya sedang dibangun untuk 12 unit lagi. Sekarang kita masuk ke area glampingnya. Jadi pertama-tama sampai langsung naik tangga. Dan tangga ini di kiri kanannya nggak ada pegangannya. Ini adalah salah satu pertimbangan kenapa aku bilang glamping ini bukan untuk keluarga, apalagi anak-anak balita. Kalau dari bawahnya tangga ke dom 1 dan dom 2 itu jadi satu, sampai di sini kepisah. Tangga sebelah sana untuk ke dom 1 dan tangga di sebelah sini untuk ke dom 2. Dan ini seperti yang aku bilang tadi, tidak ada pembatasnya ke arah kiri. Jadi kalau anak-anak di sini bercanda-bercanda tuh hati-hati banget, karena memang cukup curam dan terjal di sisi sebelah kirinya. Dan akhirnya sampai di area domnya, langsung disambut dengan teras yang menyuguhkan pemandangan yang luar biasa. Jadi kita duduk di teras ini tuh memandangi pemandangan
Mau siang, sore, malam, pagi, ini pemandangannya tuh luar biasa. Dan di sini terdapat 2 buah kursi yang masing-masing untuk 2 buah dom. Jadi satu dom itu ada 1 kursi. Kebetulan aku booking dua-duanya, jadi tidak masalah. Tapi kalau misalnya kamu booking salah satu dan sebelahnya orang lain, menurut aku sih agak kurang nyaman. Apalagi kalau yang satunya bulan madu, yang satunya bawa anak yang lari-larian kesana kemari, ambiar langsung deh suasana. Sekarang kita lanjut aja langsung room tour ke dom 1. Begitu masuk, di masing-masing dom ini terdapat extra bed, tapi karena aku nggak order extra bed, jadi extra bednya nggak dibuka. Kapasitas tempat tidur untuk 2 orang, ada televisi, ada kipas angin, tidak ada AC. Tapi pun di siang hari domnya nggak panas ya. Dan di bawah televisi itu ada laci yang ternyata pas dibuka ini peralatan sholat. Ada mukena, ada sajadah, dan juga arah penunjuk kiblat. Kemudian terdapat sebuah kursi untuk kapasitas 2 orang. Dan di pojokannya itu ada kulkas, pemanas air, gelas, teh, kopi, gula. Dan di atas kulkasnya itu terdapat mineral water yang biasanya kalau kapasitas 2 orang hanya dapat 2 mineral water sedang, ini ada ekstra untuk 1 mineral water yang botol besar. Kemudian untuk penerangan lampunya di sini di atas tempat tidur di kiri kanan ada 2 buah lampu dan terdapat 1 buah lampu lagi di tengah-tengah dari dom ini. Kemudian untuk tirainya, ketika aku nonton di beberapa video sebelumnya, itu katanya kan tirainya tidak menutup semuanya, jadi di pojokan tuh ada yang kelihatan. Tapi ketika aku menginap, ini sudah ditutup dengan kain. Jadi ketika tirainya tertutup, ini semuanya nggak kelihatan dari luar. Berikutnya untuk kamar mandinya itu tidak terdapat pintu, hanya ada penyekat ruangan seperti ini. Jadi ini salah satu lagi yang aku bilang ini bukan untuk keluarga. Jadi kan repot ya kalau misalnya kita lagi mandi, kita lagi apa, tiba-tiba anak bolak-balik nyelonong itu nggak nyaman banget. Jadi makanya aku bilang sepertinya ini bukan untuk keluarga. Dan di bagian atasnya itu juga ya kayak menyatu aja, nggak ada pemisah ruangan. Kalau maaf buang air besar ya cukup beraroma jadinya kan. Dan terdapat jemuran handuk, WC, box shower untuk mandinya. Kemudian di sebelahnya itu ada wastafel dan lemari gantung gitu. Seperti ini kamar mandinya. Oke, sekarang kita lanjut lihat ke dom 2. Di dom 2 secara interiornya sih sama dengan dom 1, hanya ada beberapa perbedaan aja. Terdapat itu juga extra bed, kapasitas 2, TV, kipas angin, semuanya sama persis. Kemudian fasilitas gelas, kulkas, pemanas air, teh, kopi, gula, mineral water, semuanya juga sama persis dengan dom 1. Secara dekorasi juga sama persis, penerangan lampunya juga sama persis, ada kursi juga. Nah, tapi di dom ini bahkan penyekat ruangan antara kamar mandi dan kamar pun tidak ada sama sekali. Jadi blas, bener-bener blas. Kemudian sama untuk lemarinya, ada wastafel juga. Nah, yang membedakan untuk box showernya di sini bagian bawahnya dia agak lebih tinggi ya, jadi agak sedikit melangkah dibandingkan dengan si dom 1. Kemudian di sini juga tidak ada jemuran handuk. Tersedia fasilitas handuk mandi, hanya saja handuk mandi yang disediakan kualitas daya serapnya itu agak kurang. Jadi waktu pakai handuk mandinya itu badan tuh kayak masih basah gitu. Kemudian, nah antara kamar dan kamar mandi ini agak sedikit menurun. Maksudnya mungkin supaya air kamar mandi nggak masuk ke dalam kamar. Tapi alhasil ini tuh licin. Jadi kamu harus berhati-hati kalau lewat sini. Jadi menurut kami perbedaan dari dom 1 dan dom 2 adalah di dom 1 terdapat penyekat antar kamar mandi dan kamar tidur.
Terdapat jemuran handuk, kemudian air di kamar mandinya juga lebih kencang daripada di dom 2. Tapi sayang untuk tempat tidurnya tuh agak berisik, jadi kayak mau balik-balik badan tuh dia berisik. Sedangkan di dom 2 tidak ada penyekat antar kamar dan kamar mandi, tidak terdapat jemuran handuk. Airnya juga lebih kecil daripada di dom 1, tapi dia tempat tidurnya nggak berisik, lebih bagus daripada di dom 2. Berikutnya untuk fasilitas kolam berenang, ini lokasinya tidak dekat dengan glamping. Jadi kalau kamu mau ke kolam berenang, bisa langsung WhatsApp minta dijemput ataupun bisa jalan kaki sih sebenarnya. Nah, waktu pulang setelah berenang, kami sengaja nggak minta dijemput karena mau nyobain jalur yang jalan kakinya itu. Dan menyenangkan sekali, pemandangannya bagus, jalanannya juga pokoknya enak gitu. Tapi lagi-lagi ini bukan buat kamu yang bawa balita ya, karena ngeri, jalanannya kecil dan balik lagi memang ini kan semuanya berbukit ya, jadi cukup curam nih ke arah bawahnya. Kalau nggak hati-hati ya berbahaya. Tapi kalau buat kita yang gede-gede ini jalannya oke-oke aja, baik-baik saja. Melewati beberapa teras, lagi-lagi kan teras ini nggak ada pembatasnya. Jadi memang kalau anak-anak itu cukup beresiko. Ini adalah teras terakhir sebelum sampai di glamping. Teras ini tuh nyaman banget, cuman pas kita kesini kan hujan, jadi dia ditutup plastik. Tapi pas besoknya aku sama anakku duduk-duduk di sini, santai-santai di sini, ini enak banget. Anginnya tuh sejuk banget, udah gitu sambil memandangi pemandangan yang luar biasa keren banget. Dan pemandangan ini tuh bener-bener jauh lebih indah waktu kita lihat dibandingkan dari video kamera ini. Dan ini suasana sorenya, lampu-lampu mulai nyala tapi guratan matahari tuh masih ada. Kemudian ini foto-foto kita waktu malam, bener-bener pokoknya deh dari teras glamping tuh no debat, keren banget pemandangannya. Dan malam harinya kami makan di restonya. Tapi untuk makan di resto kami akan bikin video berikutnya khusus untuk restonya Damar Langit. Dan karena di glamping ini tidak ada wifi, kemudian pas malam juga siaran TV-nya tuh kurang bagus, dan hujan pula. Kita nggak bisa di teras, nggak bisa buka pintu karena pintunya tuh kalau dibuka langsung masukkan air. Akhirnya kita tiktokan aja dong malam itu, seseruan. Dan di pagi harinya kami memilih sarapan untuk diantarkan ke kamar. Sarapannya terdiri dari 5 gelas jus, 3 gelas teh, 2 gelas kopi, dan 5 gelas mineral water. Sisanya di dalamnya ini kita buka ya, ada apa aja. 1 buah box untuk buah-buahan, dan 5 buah box itu terdiri dari kentang goreng, sosis, telur, omelet, dan roti bakar, serta ada tomat bakar, saus, dan sambal. Sarapannya hanya itu, tidak ada nasi. Jadi perut-perut kami yang terbiasa masuk nasi pagi-pagi ini meronta kelaparan. Kekurangan lain dari glamping ini tidak ada meja. Jadi kalau misalnya di sini tuh terdapat kayak meja piknik gitu, itu akan lebih nyaman. Kita mau order makanan ke glamping enak, mau sarapan juga enak kan. Kalau kayak gini nggak enak ya, ditaruhnya di pembatas gini karena nggak ada mejanya. Jadi kurang nyaman untuk makan di glamping. Demikian review dari kami mengenai glamping di Damar Langit. Semoga info yang kami berikan bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya mengenai restoran di Damar Langit. Sampai jumpa.